saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Tuhan Yesus, hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku, gunung batuku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Itu tertulis dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Amin. Hanya dekat Allah, yaitu Tuhan Yesus saja, aku merasa sangat tenang, penuh dengan damai dekat dengan Tuhan Yesus. Karena daripada nyala keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu Tuhan, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuasaan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku sangat damai sejahtera. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah. Dia gunung batuku. Aku tidak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan.
Sucikan mulut kami, hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa. Hati kami, telinga kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami hormat dan takut kepada Tuhan. Engkau maha baik, maha sempurna Tuhan, maha segala-galanya. Izinkan kami pagi ini Bapa, sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami datang kepada Yesus. Kami memerlukan, sangat-sangat memerlukan Engkau. Sebab di luar Engkau kami jatuh, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Yesus, Engkau menjadi juru selamat kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, ampun. Kekilapanku, kesalahanku, kejahatanku, hal tidak berkenan, ampun. Sucikan dan kuduskan Bapa. Dengan segala rendah hati kami, tulus hati kami datang kepada Yesus. Dan Kau Bapa yang baik akan tolong memberkati kami semua. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada pagi ini, hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Katakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita mau dekat dengan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup atas dasar firman, saudara. Firman itu harus hidup di dalam hidup kita. Atau kita hidupi firman. Kita hidup di dalamnya. Kita imani janji Tuhan. Seperti janji Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi. Tertulis dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah. Siapa Allah itu? Ya adalah Tuhan Yesus. A besar. El besar. El besar. A besar. H besar. Ya. Itu Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya, Dia Bapa Juru Selamat. Di dalam Dia kita merasa tenang, karena Dia keselamatan kita. Dia gunung batu kita dan kota benteng kita. Kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Maka kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan katakan 1 Tawarik pasal 29, 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tuhan berkuasa mengokohkan, meruntuhkan. Dia yang berkuasa. Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Lihat Raja Herodes. Suruh baca di Kisah Rasul. Ya, dia berani tidak hormat sama Tuhan. Langsung dimakan cacing, saudara. Siapa yang berani? Ya, Yudas Iskariot, Absalom, semua orang-orang jahat, saudara, yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia semua mati lenyap. Tapi bagi kita orang benar, sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 25, orang benar akan hidup. Amin. Mari kita hidup benar di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup benar di luar firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Sumber kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 7. Puji Tuhan. Kemarin kita baca sudah akhiri pasal 6. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan saat kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya.
4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentang tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal di diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang-orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkannya dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri padang, sambil berpikir pada apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawabnya, baiklah kita sambil ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khayalat ramai Israel yang sudah habis mati itu. Bila kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Pada waktu mereka lari terburu-buru, kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 yang terakhir, demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, 2 Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia firman Tuhan, yang cinta firman Tuhan, dan kita merenungkan siang dan malam, dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Di sini kita bersyukur kepada Tuhan, karena di sini kalau kita baca secara lengkap, saudara ya, kita bisa paham
Di sini ada perbedaan. Kalau kita dekat sama Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Seperti Nabi Elisa dipelihara sama Tuhan. Tapi kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, terjadi kelaparan, saudara. Ini coba nih. Terjadi kelaparan di bangsa Israel di Samaria. Terjadi kesulitan. Banyak orang mati, saudara. Karena terjadi pada waktu cerita orang 4 orang kusta itu. Dia bilang, bingung dia. Masuk ke kota dia mati. Sampai dan keempat dikatakan, jika kita berkata baiklah kita masuk kota, pada dalam kota ada kelaparan. Terjadi kelaparan di kota, kelaparan di sana, kelaparan. Kita akan mati juga. Kemanapun kita pergi tetap mati. Ini konsep orang yang di luar Tuhan. Makanya 4 orang ini termasuk orang lain, dia tidak percayakan firman Tuhan. Jadi saya mau katakan 3 hal ini. Yang pertama, saudara, mari kita mau dekat dengan Tuhan, ikuti firman Tuhan. Yang kedua, jangan hidup di luar firman. Yang ketiga, kalau orang yang hidup di dalam firman mati, saudara. Mari saya mau bacakan ayatnya ya. Yang pertama, mari kita hidup di dalam firman. Tuhan kan pelihara, saudara. Ini terbukti Nabi Elisa. Dia berkata, dia berfirman, nanti akan terjadi kelaparan, terjadi masa-masa yang sukar, harga barang-barang bisa naik. Coba nih di sini, kata firman Tuhan di ayat 1, kata firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sekuat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Ini dengan harga yang mahal, saudara. Seperti peristiwa kemarin terjadi di negara kita ya. Harga gas naik ya. Susah cari minyak goreng, semua barang-barang naik ya. Itu kan terjadi, itu masih tidak ada apa-apanya. Tapi kita firman Tuhan nanti akan terjadi kelaparan seperti pada waktu yang dulu terjadi kelaparan. Yang akan juga, yang akan datang terjadi Bapak Ibu kelaparan. Ya, coba kita baca di dalam Lukas 21. Itu demikian firman Tuhan. Lukas 21 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Coba ini lebih dahsyat lagi nanti yang datang. Bukan kelaparan saja. Firman Tuhan akan terjadi. Nanti kesulitan-kesulitan akan terjadi. Tetapi mari yang kedua. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya, saudara. Tapi kita hidup di dalam firman. Kita mau imani firman Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu dipelihara sama Tuhan. Mari saya mau baca. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Mari kata firman Tuhan saya yakini. Ini firman Tuhan harus kita yakini. Jangan sampai seperti menjadi orang yang tidak percaya firman. Kalau orang tidak percaya firman, ini contohnya. Ya kelaparan terjadi, dia kesulitan, dia pakai akal sehat. Oh nanti kita masuk kota mati, akan kelaparan terjadi, semua akan jalan buntu saudara. Ya, tapi hanya di dalam dia kata firman Tuhan. Langkah kaki orang yang dikasihnya, dicinta oleh Tuhan, akan dipelihara sama Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kita akan dipelihara sama Tuhan. Sebab apa? Tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Tuhan akan lindungi kita. Makanya kita mau hidup di dalam firman. Kita mau percaya. Makanya pentingnya Bapak Ibu bersama saya. Selalu dekat dengan Tuhan. Selalu baca firman Tuhan. Pagi, malam, pagi, malam. Karena janji Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku. Lihat. Menuruti berarti taat kepada firman Tuhan. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun melindungi engkau dari hari percobaan. Coba ini. Nanti dunia akan terjadi percobaan, saudara. Yang akan datang ke seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang diam di bumi arti bagi mereka yang pikirannya di bumi. Seperti orang kusta. Kota ketakutan. Masih di kota kelaparan. Ketakutan terus. Kan dia konsepnya tidak percayakan firman. Kalau kita hidup di dalam firman. Kata janji Tuhan. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan lindungi kita. Yang ketiga. Kalau kita tidak percayakan firman, mati, saudara. Coba dibaca, ada ayatnya, saudara. Wahyu pasal, bukan Wahyu, mohon maaf. Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 16. Amsal Sulaiman 19 ayat 16. Siapa yang berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Mati rohani, mati jasmani. Karena tidak ada pegangan hidup. Kalau kita pegangan hidup di dalam firman, berarti nyantol dengan Tuhan. Percaya kepada firman. Tuhan tahu, lihat hati kita percaya kepada firman. Maka Tuhan akan pelihara. Tuhan akan tolong kita. Dan Tuhan akan memberkati itu semua. Kita mau dekat dengan Tuhan.
Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada juru selamat, hanya Dia, Yesus satu-satunya. Biar makin hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, tidak ada kalimat lain selain kita makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab hanya Dia, Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia, Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Tuhan Yesus tolong kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Amin. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah karena Yesus juru selamatku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan sesuai dengan firman Tuhan, mari percaya kepada firman, jangan hidup di luar firman. Karena hidup di luar firman mati seperti orang tadi mati. Tapi hidup di dalam firman, ada janji Tuhan. Tuhan akan jaga, lindungi, karena Dia juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.